Part 10, Arabella menghilang. Bulir bening menetes di bola mata Bella. Ia tidak bisa menahan kesedihannya, hingga matanya terlihat sayu karena sudah banyak meneteskan air mata. Kata-kata sedih keluar dari bibirnya. "Billy, tolong aku, bawa aku pergi jauh dari tempat ini." "Duduklah dan katakan semua yang ingin kau katakan, Bella. Aku tidak bisa melihat sahabatku menangis. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini, tumpahkan semuanya dan jangan pernah sungkan," jawab Billy yang tidak tega melihat sahabatnya sedih. "Terkadang aku duduk dan menatap keluar jendela saat hidup putus asa. Aku pergi ke jendela itu ketika aku merasa tertekan. Tapi tidak ada yang sadar. Setiap hari aku menatap pepohonan, burung, dan langit untuk melarikan diri dari dunia ketidakbahagiaan. Aku menempelkan dahiku ke kaca dan mendesah, mengapa hidupku harus seperti ini? Aku menatap keluar jendela ke bintang-bintang yang berkelap-kelip. Semuanya jauh. Aku berharap bisa berada di sana bersama mereka. Ayah, ibu, aku merindukanmu," ungkapan isi hati Bella. Billy yang mendengar ungkapan Bella merasa sedih dan ia sangat mengerti apa yang sedang Bella rasakan, hingga ia berusaha untuk membuat Bella tersenyum kembali. "Bella, hapuslah air matamu. Aku akan membawamu ke sebuah tempat yang bisa membuatmu bahagia dan melupakan semuanya," ucap Billy sembari mengusap kepala Bella. Billy berdiri dari tempat duduknya, sembari mengalurkan tangan panjangnya ke jari-jari Bella. "Kamu mau bawa aku kemana?" tanya Bella penasaran. "Sudah, kamu ikuti saja aku. Nanti kamu akan tahu sendiri," jawab Billy. Billy membawa Bella menuju jalan besar dan ia memesan taksi online lewat ponselnya. Beberapa menit kemudian, taksi itu tiba. Billy membuka pintu mobil dan mempersilakan Bella untuk masuk. Dan kini mereka sudah berada di dalam taksi. Ia ingin membawa Bella ke sebuah tempat wisata yang banyak permainan di dalamnya. "Ke Dufan ya, Pak," ucap Billy kepada supir taksi online. "Baik, Tuan," jawab supir taksi online tersebut. "Billy, terima kasih ya sudah mau menemani aku. Kamu sangat baik padaku," gumam Bella sembari melirik ke arah Billy. "Tentu saja, aku ini kan sahabatmu. Aku tidak ingin melihat sahabatku yang manis selalu bersedih," jawab Billy dengan kata-kata merayu yang membuat Bella tersenyum menyeringai kepadanya. "Oh ya, Bella, bolehkah aku bertanya, apakah orang tuamu masih ada?" tanya Billy penasaran. "Ya, orang tuaku sudah lama meninggal ketika aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Kecelakaan yang mengakibatkan orang tuaku pergi dari dunia ini," jawab Bella dengan mata berkaca-kaca. "Ups, maaf ya Bella, jadi membuatmu bersedih," ucap Billy yang merasa tidak enak. "Tidak apa-apa kok," jawab Bella sembari tersenyum sedikit sedih. Setelah beberapa menit perjalanan, akhirnya mereka tiba di tempat wisata tersebut. Billy membayar taksi dan bergegas untuk turun dari mobil. Ia pun membukakan pintu mobil untuk Bella keluar. Billy melangkahkan kaki panjangnya yang diikuti oleh Bella di sampingnya. Ia menuju ke sebuah tempat untuk membeli karcis seorang diri. "Bella, kamu tunggu di sini dulu ya, aku mau membeli karcis," ucap Billy sembari melangkah pergi. "Baiklah, aku tunggu di sini ya, oke?" jawab Bella lirih. Saat ia sedang menunggu Billy, pandangannya tertuju pada gerbang pintu masuk tempat wisata, dan ia melihat sosok wanita berparas cantik dan sosok pria tampan yang tidak lain adalah Stephen, kakak Leo. Ia sedang menggendong anak perempuannya yang masih bayi. Mereka berjalan menuju tempat pembelian karcis. "Sepertinya itu Nona Kumaira dan kakak Leo. Ngapain mereka di sini? Duh, sembunyi nggak ya?"
Kalau aku masih di sini, pasti mereka akan memberitahu pria gila itu. Sebaiknya aku pergi dari sinilah, batin Bella di dalam hati. Bella mengalihkan pandangannya sembari melangkahkan kaki panjangnya. Dia sibuk mencari tempat untuk bersembunyi, sementara Billy sibuk mencari keberadaan Bella yang tiba-tiba menghilang dari pandangannya. "Bella, Bella, di mana kamu?" ucap Billy kebingungan ketika melihat sahabatnya tidak berada di tempat. Billy terus melangkah dan berkeliling ke beberapa sudut yang berada di tempat tersebut. Namun, ia tidak menemukan keberadaan sahabatnya itu. "Bella kemana ya? Semua sudut sudah aku cari, tapi dia tidak ada di sini. Harus kemana lagi aku mencarinya?" batin Billy. Billy terus melangkahkan kaki panjangnya menuju ke arah gerbang pintu masuk utama. Indera penglihatannya menatap ke arah sekitar dan ia melihat ada sosok pria bersama seorang wanita yang sedang menggendong balita menuju ke arah dia berdiri. Bukankah pria itu yang pernah berada di kontrakan Bella? Apa mungkin sebaiknya aku bertanya ke pria itu ya? Siapa tahu dia melihat Bella pergi, batin Billy di dalam hati. "Maaf Tuan, apakah Anda masih ingat dengan saya? Saya yang pernah berada di kontrakan Arabella yang waktu itu berkelahi dengan adik Anda. Perkenalkan, nama saya Billy," ucapnya sembari memperkenalkan diri. "Oh iya, saya masih ingat. Kamu ngapain berada di sini?" jawab Stephen sembari bertanya. "Saya sedang mencari Bella, Tuan. Apakah Anda melihatnya?" sahut Billy gugup. "Saya sudah lama tidak melihatnya. Bukankah dia sedang bersama Leo di rumah?" "Ada hubungan apa kamu dengan Bella?" tanya Stephen penasaran. "Saya dan Bella hanya bersahabat saja," jawab Billy. Di saat Stephen sedang berbicara, tiba-tiba anak balita yang digendongnya menangis hingga membuatnya terburu-buru untuk bergegas pergi dari tempat itu. Kumaira yang gugup melihat anaknya menangis segera menghampiri suaminya dan mengambil anak itu dari gendongan papanya sembari berkata, "Oh, anak mama pintar, sini mama gendong. Jangan nangis lagi ya sayang." Kumaira menenangkan balita itu dan akhirnya tertidur di pelukannya. "Ayo mas, kita pulang, anak kita sudah tidur. Nggak baik loh terlalu lama di luar," sahut Kumaira yang ingin segera menidurkan anaknya. Mendengar suara bariton dari istrinya, ia pun mengiyakan kata-kata istrinya tersebut dan pamit kepada Billy untuk pergi duluan. Selama beberapa jam ia mencari keberadaan Bella, namun tidak kunjung menemukannya, dan pada akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke rumahnya karena mesin waktu yang berada di pergelangan tangan kirinya sudah menunjukkan waktu tengah malam. Ia bergegas memesan taksi online dan meninggalkan tempat tersebut. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang wanita berjalan di pinggir jalan membawa sebuah koper. Sepertinya itu Bella. "Pak, berhenti sebentar ya Pak," ucap Billy penasaran ingin memastikan siapa wanita itu. "Baik Tuan," jawab supir taksi. Billy bergegas membuka pintu mobil, lalu ia berlari dan mengejar wanita itu sembari menyebut namanya. "Bella! Bella!" teriaknya. Bella terhentak kaget mendengar suara bariton dari arah belakang ia berjalan, sehingga membuat langkah kaki panjangnya berhenti dan menoleh ke belakang. "Sepertinya itu suara Billy," ucap Bella lirih. "Bella, kenapa kamu menghilang? Aku khawatir, takut terjadi apa-apa padamu," sahut Billy sembari menarik nafas dari hidung dan mengeluarkan nafas dari mulutnya. "Maafkan aku Billy, tadi aku panik karena tidak sengaja melihat kakak Leo. Aku takut jika mereka memberitahukan tentang keberadaanku kepada pria gila itu," jawab Bella ketakutan. "Ya sudah, masuk dulu ke dalam mobil, nanti kau katakan semua apa yang sudah terjadi." Billy menggandeng tangan Bella untuk mengajaknya masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Billy melirik ke arah Bella sembari berkata,
Bella, sekarang sudah tengah malam. Sebaiknya aku carikan tempat kos untuk kamu tinggal sementara. Billy merasa kasihan karena sahabatnya terlalu kelelahan. Billy, terima kasih sudah menolongku. Maafkan aku kalau aku selalu merepotkanmu, ucap Bella yang merasa tidak enak. Hush, jangan bilang seperti itu. Kamu sudah aku anggap seperti adikku sendiri. Jadi kalau ada apa-apa, bilang saja, jangan merasa sungkan. Aku akan selalu ada untukmu, sahut Billy. Kemudian ia memberikan selembar kertas yang bertuliskan nomor ponselnya. Dengan mata berkaca-kaca, Bella menerimanya dan ia merasa terharu. Sekali lagi terima kasih Billy, sahut Bella sembari meneteskan bulir bening di bola matanya. Tidak lama kemudian mereka sampai di kontrakan baru Bella. Setelah membayar taksi, Billy segera turun dari mobil sembari berkata kepada supir taksi, "Tunggu sebentar ya Pak," ucap Billy. "Baik Tuan," jawab supir taksi itu. Billy membuka pintu mobil dan mereka turun berjalan menuju rumah kontrakan Bella. Bella yang kelelahan bergegas untuk masuk ke dalam rumah tanpa melihat sekelilingnya. Pandangan tertuju pada pintu masuk rumah kontrakan itu, sembari melirik ke arah Billy. Karena waktu sudah menunjukkan tengah malam, akhirnya Billy pamit pulang. "Kalau begitu aku pulang dulu, besok kita ketemu lagi ya, bye-bye." Billy melambaikan jari jemarinya ke arah Bella. "Baiklah, oke, bye-bye," jawab Bella bergegas masuk ke dalam rumah. To be continued.